Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi di bab 13, yaitu naskah dan peran dalam teater kontemporer. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan perbedaan antara naskah teater dengan karya sastra lainnya. Yang membedakan naskah teater dengan karya sastra lain adalah bahwa naskah visual memiliki struktur khusus yang memang dipersiapkan untuk pementasan. Aristoteles, seorang filsuf Yunani, membagi struktur tersebut ke dalam 5 bagian, yakni pemaparan atau eksposisi, komplikasi, konflik atau klimaks, resolusi atau antiklimaks, dan konklusi atau katastrof. Kelima struktur tersebut pada dasarnya bukan merupakan hal yang kaku dalam naskah. Artinya dapat dicantumkan sesuai kebutuhan saja dan bersifat fungsionalistik. Ada beberapa proses yang dilalui ketika seorang penulis naskah akan menyusun karyanya. Yang pertama, menentukan tema. Tema yang terdapat dalam naskah akan menentukan alur penceritaan dari awal hingga akhir. Tentu dengan bimbingan kreativitas dari penulis itu sendiri. Yang kedua, memberikan gambaran tentang permasalahan yang akan diangkat dalam cerita. Gambaran permasalahan tersebut akan dikembangkan menjadi konflik di dalam cerita. Yang ketiga adalah membuat sinopsis atas naskah yang telah dibuat. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sinopsis adalah penggambaran alur penceritaan secara menyeluruh dari awal sampai akhir. Sinopsis ini berguna untuk membatasi pengembangan cerita agar lebih terarah dan tidak berkembang secara acak. Yang keempat adalah menyusun kerangka cerita yang akan ditampilkan, yang terdiri dari paparan, rangsangan, gawatan, tikaian, dan rumitan. Yang keempat adalah menentukan karakter protagonis dalam cerita. Tokoh ini biasa disebut dengan tokoh utama. Yang keenam adalah menentukan penyelesaian permasalahan dalam cerita yang dapat mengesankan penonton, meski sebenarnya proses ini tidak mudah. Yang ketujuh adalah menulis. Proses ini merupakan proses yang penting dalam penyusunan sebuah naskah teater. Bagian B, unsur-unsur naskah drama. Secara umum, drama memiliki 4 unsur, yaitu naskah drama, pemain, panggung, dan penonton. Naskah drama atau lakon memiliki unsur-unsur menyerupai novel dan film, seperti tema, plot, karakter, dan setting. Saya akan menjelaskan beberapa unsur-unsur yang terdapat dalam naskah drama. Yang pertama adalah tema cerita. Tema merupakan pengantar menuju sinopsis dari cerita yang akan ditampilkan dalam sebuah pementasan. Yang kedua adalah pesan moral. Dalam naskah teater biasanya terdapat pesan-pesan moral. Pesan moral tersebut berisi tentang terkandung nilai-nilai khusus yang terdapat dalam naskah drama yang akan dipentaskan. Yang ketiga adalah plot. Plot dikenal sebagai rincian peristiwa, atau dari pengertian lain, plot juga dapat dimaknai sebagai jalan cerita sebuah naskah teater. Yang keempat adalah karakter. Dalam naskah teater biasanya karakter yang dimaksud merupakan perwatakan, yakni keseluruhan ciri dari masing-masing tokoh yang menjadi bagian dari pementasan. Yang penokohan biasanya dibagi menjadi beberapa karakter. Yang pertama adalah protagonis, yakni tokoh utama atau disebut pula dengan tokoh putih karena biasanya berwatak baik.
Yang kedua adalah antagonis, yakni karakter yang menjadi lawan dari tokoh utama, biasanya ditampilkan untuk menjadi penghambat dari pelaku utama atau protagonis. Yang ketiga adalah deuteragonis, yakni tokoh yang berpihak pada tokoh utama atau protagonis. Yang keempat adalah foil, yakni tokoh yang berpihak pada tokoh antagonis. Yang kelima adalah tetragonis, yang keenam ada confident, yang ketujuh ada reasoner, yang kedelapan ada utility. Yang kelima adalah dialog. Jalan cerita dan karakter dalam pementasan akan diperkuat dengan dialog dan olah tubuh yang dilakukan oleh masing-masing pemain. Yang keenam adalah setting atau latar. Setting atau latar merupakan tempat, waktu, dan suasana yang dipilih untuk menampilkan suatu adegan. Yang ketujuh adalah interpretasi. Untuk meningkatkan kreativitas, seorang pekarya harus mau untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan telaah dari lingkungan sosial di sekitarnya. Selain itu, pekarya juga harus menguasai pengolahan tubuh, suara, dan pikiran. Bagian C, membuat naskah mandiri. Ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita pelajari untuk membuat naskah mandiri. Di antaranya yang pertama, menentukan tema cerita yang akan dipertontonkan dalam pementasan teater. Tema merupakan hal pertama yang wajib ditemukan dalam penulisan naskah, baik naskah sastra maupun naskah teater. Yang kedua adalah menganalisis atau mendata peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi inspirasi dalam penulisan naskah. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah setelah naskah tersusun, kita dapat membuat sinopsis yang berisi tentang rangkaian utama cerita dalam naskah. Selanjutnya yang keempat adalah penulis pemula dapat berlatih untuk menulis atau menentukan satu babak yang terdiri dari beberapa adegan yang ditandai oleh perpindahan posisi pemain dan pergantian latar panggung. Bagian D, peran sutradara dalam teater kontemporer. Sutradara merupakan orang yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi di dalam pementasan teater. Sutradara sangat berperan penting dalam pementasan teater, mulai dari memantapkan naskah teater serta mengordinasi pendukung-pendukung yang terdapat dalam pementasan, seperti penata musik, penata rias, penata kostum, tim artistik, dan lainnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.